Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Sahabat cinta ilahi yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung ketika jasad ini telah dibaringkan di liang lahat? Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan. Lalu apa yang tersisa? Hanya amal. Hanya itu satu-satunya yang setia menemani kita saat semua meninggalkan. Di video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang amalan-amalan ringan namun luar biasa yang kelak akan menjadi penolong kita di akhirat. Amalan yang mungkin sering kita anggap sepele, namun nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja amalan itu? Mengapa ia disebut sebagai penolong di akhirat? Bagaimana cara kita menjaga dan melazimi hingga akhir hayat? Kita akan bahas satu persatu, mulai dari salat yang khusyuk dan tepat pada waktu. Amalan pertama yang akan dihisab, yang akan menentukan nasib amalan lainnya. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari, kalamullah yang akan menjadi cahaya di alam kubur dan pembela saat hisab. Kemudian istighfar dan zikir harian, amalan ringan di lisan tetapi berat di timbangan amal. Kemudian sedekah jariah walau hanya Rp1.000, amal yang tidak akan terputus meski kita telah wafat. Kemudian mendidik anak menjadi anak yang salih, yang mendoakan kita. Investasi akhirat yang terus mengalir pahalanya. Kemudian meninggalkan maksiat secara diam-diam karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda keimanan yang tinggi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan-amalan sunnah yang konsisten dilakukan setiap hari, seperti salat duha, tahajud, puasa sunnah dan lainnya. Setiap bagian video ini akan mengupas dalil, keutamaan dan kisah nyata dari orang-orang yang kehidupannya berubah karena istiqomah dengan amalan-amalan ini. Bahkan beberapa di antara meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah bertahun-tahun merutinkan amalan tersebut. Kami juga akan membagikan motivasi Islam yang sangat menyentuh hati agar kita lebih semangat memperbaiki diri, memperbanyak amal dan terus berjuang hingga akhir hidup dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa video ini sangat penting untuk Anda tonton sampai akhir? Karena di akhir video kami akan membacakan sebuah doa khusus agar Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selamat di akhirat dan mendapat naungan di hari yang tiada naungan selain naungannya. Dan ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal salih, sebab akan datang fitnah seperti malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah pembahasan satu persatu dari amalan yang akan menjadi penolongmu di akhirat nanti. Yang pertama yaitu salat yang khusyuk dan tepat pada waktunya. Salat adalah tiang agama. Ia bukan hanya kewajiban, tapi juga penentu keselamatan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun, bukan hanya mengerjakan salat, tapi menjaganya tepat waktu dan penuh kekhusyukan. Banyak yang salat tapi lalai dalam pelaksanaannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Bayangkan ketika jasad kita terbaring tak bernyawa, lalu datang salat-salat kita yang pernah kita kerjakan dengan ikhlas dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan berkata, aku adalah pelindungmu dari azab ini. Kemudian amalan yang kedua yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran bukan hanya bacaan,
Ia adalah cahaya, petunjuk dan penolong setia di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembaca di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Satu huruf saja dibalas 10 kebaikan, apalagi jika kita membacanya rutin setiap hari meski hanya 1 halaman. Orang yang terbiasa dengan Al-Quran akan dibangkitkan bersama para malaikat di akhirat kelak. Lakukan tilawah 5-10 menit setiap selesai sholat. Lama-lama akan menjadi kebiasaan dan sahabat ruhani kita. Kemudian amalan yang ketiga yaitu yang menjadi pelindung kita di akhirat nanti, istighfar dan zikir harian. Istighfar adalah kunci penghapus dosa dan pembuka pintu rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik. Quran Surat Hud ayat 3. Zikir juga merupakan pengingat hati dan perisai dari godaan setan. Amalan ini ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun zikir yang bisa kita amalkan yaitu istighfar 100 kali sehari, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali setelah sholat. Sayyidul istighfar di pagi dan sore hari. Kemudian yang keempat, amalan penolong kita yaitu sedekah jariah walau hanya Rp1.000. Sedekah jariah adalah amal yang tidak terputus meski kita telah meninggal dunia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Mulailah dari yang kecil. Setiap rupiah yang kita sedekahkan karena Allah akan tumbuh menjadi bukit pahala di akhirat nanti. Ada sebuah kisah nyata, seorang supir angkot menyisihkan Rp2.000 per hari untuk wakaf Al-Quran. Setelah wafat, ratusan anak mengaji dari mushaf pemberiannya. Bayangkan pahalanya betapa besar. Kemudian amalan yang kelima yaitu mendidik anak menjadi anak yang soleh. Anak adalah amanah. Jika kita sukses menjadikannya salih, maka ia akan menjadi penolong kita di alam kubur dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali 3. Salah satunya adalah anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Pendidikan bukan hanya akademik, tapi akhlak dan tauhid. Ajarkan anak mencintai Allah dan Rasul-Nya dan agama sejak dini. Karena doa dari mulut seorang anak saleh akan menembus langit dan membawa ketenangan bagi orang tuanya di alam kubur. Kemudian amalan yang keenam yaitu meninggalkan maksiat diam-diam karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan orang seperti ini akan mendapat naungan di hari kiamat saat semua manusia dalam keadaan panik dan kepanasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari tiada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang mengingat Allah saat sendiri lalu meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhi maksiat tersembunyi, karena itulah ujian keimanan yang sebenarnya. Kita bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang ketujuh yaitu amalan sunnah yang rutin, seperti sholat duha, tahajud, dan puasa sunnah Senin Kamis. Amalan sunnah bukan sekadar tambahan, tapi penyempurna untuk amal fardu. Ketika amalan wajib kita ada kekurangan, maka amalan sunnah akan menambalnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka ia beruntung. Jika kurang, maka Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah apakah ia punya salat sunnah yang bisa menyempurnakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun amalan-amalan sunnah yang unggulan yaitu salat duha 2 rakaat sampai 12 rakaat di waktu pagi. Kemudian salat tahajud minimal 2 rakaat di sepertiga malam. Kemudian puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Sahabatku, amalan-amalan ini tidak butuh biaya besar, hanya butuh hati yang ikhlas dan jiwa yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu tua, karena kematian tidak pernah menunggu kita siap. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqamah dalam amal saleh. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah amalan ini penolong kami di hari hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bagikan video ini, karena ini bisa jadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.